dari awal kita melaksanakan aksi akbar dalam pernyataan pembelaan terhadap Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Begitu juga dengan keluarganya Nabi Muhammad, cucu Nabi Muhammad, Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Pada hari ini kita buktikan dengan bersama-sama kita berkumpul dalam rangka membela. Begitu juga besok bersama-sama kita putihkan Jakarta, menjemput imamuna wa zurriyat daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama siap kita putihkan Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena saya sampaikan, kalau memang besok polisi mau datang, jangan datang ke panitia. Kalau mau tegur, jangan tegur panitia. Kalau mau tangkap, jangan tangkap panitia. Kalau mau penjarakan, jangan penjarakan panitia. Mau BAP, jangan BAP panitia. Kalau mau tangkap, kalau mau penjarakan, kalau mau teror, tangkap, penjarakan saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara-saudara. Maka demi Allah, berjanjilah wahai para pemuda Islam, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap berjuang, siap berdarah. Allahu Akbar. PKS sebut aksi 18.12 wajar. Ketua DPP Golkar, semua warga negara Indonesia harus patuh hukum. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Bukhari Yusuf menilai aksi massa 18.12 yang digawangi Front Pembela Islam adalah wajar. Sebab ada anggapan penegakan hukum tak sesuai dengan fakta. Saya sampaikan, kalau penegakan hukum yang sudah ceto welo-welo, jelas gamblang di mata publik. Dari awal saya sudah bilang, baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada Presiden Jokowi, saya bilang apa yang saya bilang kepada beliau. Habib Rizik ini, ini kriminalisasi, sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang diada-adakan, bukan satu kenyataan. Nanti saya bilang kalau kayak begini modelnya dibawa ke pengadilan, insya Allah saya misalnya jadi advokat yang membela beliau. Namun penegakannya jauh dari fakta. Hal itu pasti berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Karenanya kami meminta Polri agar benar-benar menegakkan hukum untuk keadilan. Begitulah ujarnya. Dia lalu menyinggung proses hukum pada kasus penembakan Laskar FPI. Anggota DPR ini juga menilai ada kejanggalan dalam kasus tersebut. Saya tidak ingin mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dugaan saya ini bakal mentah di pengadilan, bakal kalah di pengadilan. Asal saja pengadilan kita benar-benar menegakkan hukum dan keadilan dan tidak di bawah tekanan dari penguasa. Saya katakan kalau ini dituntut ke pengadilan bakal mentah. Rekonstruksi yang dilakukan kan memprihatinkan menurut saya, karena sama sekali tidak menyertakan keterangan saksi korban. Ya benar, banyak kejanggalan jika perhatikan dari sejak pernyataan Kapolda dengan rekonstruksinya. Berarti ini ada apa? Begitulah ujarnya. Di sisi lain, Ketua DPP Golkar Dev Laksono menyayangkan jika aksi tersebut digelar, sebab menurutnya seharusnya pihak FPI membela Rizik Syihab. Habib Rizik dengan pendekatan hukum, bukan turun ke jalanan. Begini, ini kan kita negara hukum. Kita ada konstitusi, semua harus kembali ke undang-undang. Jadi polisi yang dilakukan penahanan melakukan pendekatan hukum.
Nah, mereka kan juga bekerja berdasarkan undang-undang yang sudah diberikan kepada mereka, memproduksi dari pemerintah dan DPR, begitulah katanya. Untuk itu, semua warga negara Indonesia harus patuh hukum. Sudah ada mekanismenya secara hukum. Nah, jadi ya semuanya itu seluruh warga negara harus patuh kepada undang-undang tersebut. Begitulah lanjutnya. Dikatakannya seharusnya pihak FPI menuntut pembebasan Habib Rizik dengan mengikuti proses hukum yang ada. Jadi, ya kalau merasa HRS itu zalimi atau dicurangi dan minta dibebaskan, ya ikuti aturan saja yang ada. Ikut persidangan, beri bantuan hukum. Jadi jangan kita main itu di jalanan. Hukum harus ditegakkan di pengadilan, bukan jalanan, begitu tegasnya. Menurutnya pengarahan massa ke jalan hanya akan membuat kericuhan dan kemacetan. Ya pasti nggak perlu karena itu hanya membuat kericuhan, kemacetan, dan lain-lain. Ia harusnya ambil langkah saja kayak pra-peradilan. Tuntut terus, kawal pemeriksaannya, ikuti, siapkan lawyer terbaik dengan analisis hukum yang tajam. Begitulah ujarnya. FPI dan massa 212 besok demo di istana. Janji patuhi protokol kesehatan. Front Pembela Islam bersama Persaudaraan Alumni PA 212 serta beberapa kelompok lain akan menggelar aksi 1812 meminta Habib Rizik bebas dari tahanan Polda Metro Jaya. PA 212 sendiri memprediksi masa aksi di depan Istana Negara tidak akan terlalu banyak. Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin mengungkapkan, aksi pada Jumat 18 Desember 2020 itu sama dengan aksi-aksi di beberapa daerah lain. Sehingga dia yakin masa aksi hanya akan dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek. Ini Jabodetabek lah dikit. Kan kemarin Depok bergerak. Masing-masing di daerah sudah buat masing-masing protes mereka untuk menyuarakan, meminta Habib Rizik dibebaskan tanpa syarat. Kalau tidak dibebaskan tanpa syarat, mereka bakal menyerahkan diri. Mereka bergerak masing-masing. Kita justru, mereka bikin, anak NKRI bikin. Terang Novel kepada wartawan pada Rabu 16 Desember 2020 dikutip dari Detikor. Menurut Novel, aksi tersebut akan dilakukan setelah sholat Jumat dan berakhir sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu itu disebut Novel sebagai penerapan protokol kesehatan. Habis Jumat sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat selesai. Waktu pun kita batasi demi menjaga protokol kesehatan. Biasanya standar sampai maghrib. Paling cepat habis asar pukul 15 waktu Indonesia Barat lewat sudah bubar. Begitulah katanya. Novel menyebut aksi 1812 pasti memperhatikan protokol kesehatan. Menurutnya kebiasaan itu telah lama dilakukan oleh pendukung Habib Rizik. Kita tetap ikuti protokol kesehatan. Kita kalau aksi, saya bawa hand sanitizer. Masker juga pada pakai. Kita di atas mobil, sound system juga dibatasi jaraknya. Tetap kita ikuti protokol dan imbau terus-menerus. Begitulah katanya. Pas maulid di Petamburan juga kita pakai masker. Habib Rizik juga pakai masker, face shield. Buktinya Habib Rizik nggak kena COVID-19. Sampai hari ini sehat, padahal dikerumuni orang, jutaan dari mana-mana. Begitulah ucapnya. Diberitakan sebelumnya FPI DKK akan berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta pada Jumat 18 Desember 2020 ini. Mereka menurut pengusutan 6 laskar FPI yang tewas ditembak serta meminta pembebasan Habib Rizik Syihab. Insya Allah, ujar jubir FPI Selamat Ma'arif ketika dimintai konfirmasi Detikom pada Rabu 16 Desember 2020. Selamat menjawab pertanyaan terkait aksi di depan Istana pada Jumat 18 Desember 2020. Selain itu, Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin membenarkan adanya rencana unjuk rasa itu. Benar, jawabnya singkat. Dalam poster yang beredar, aksi tersebut bertajuk Aksi 1812 bersama anak NKRI. Aksi akan dilakukan di Istana Negara, Jakarta setelah sholat Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Habib Rizik ini sudah menjadi tersangka kasus kerumunan. Habib Rizik dikenai pasal 93 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 160 KUHP dan 216 KUHP berisi tentang upaya penghasutan. Habib Rizik ditahan di rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari. Tuntut Habib Rizik dibebaskan. FPI DKK gelar aksi 1812 di Istana Jumat ini.
Front Pembela Islam FPI DKK akan berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta pada Jumat 18 Desember ini. Mereka menuntut pengusutan 6 laskar FPI yang tewas ditembak serta meminta pembebasan Habib Rizik Syihab atau HRS. Insya Allah, ujar jubir FPI Slamet Ma'arif ketika dikonfirmasi Detikcom Rabu 16 Desember 2020.